Hey yo para pendengar semuanya, balik lagi bersama Novel Audio dan kita akan melanjutkan cerita Tubuh Suci Kuno part 27. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai di istana Kaisar Surgawi keluarga Jun. Boom! Seseorang meletakkan atap bangunan itu. Puing-puing bangunan itu berjatuhan dan berserakan di mana-mana. Siapa lagi kalau bukan MC kita yang melakukannya? Benar, itu adalah Jun Xiao. Phew, akhirnya aku keluar dari pengasingan, kata Jun Xiao dengan raut muka yang kesal. Menurutnya, pengasingan adalah hal yang paling menyebalkan di dunia ini. Segera Jun Xiao pergi meninggalkan tempat kejadian begitu saja. Jun Xiao ingin segera makan makanan yang dibuat oleh pelayannya, yaitu Jun Linglong. Namun belum sempat dia menjauh, wus, seseorang melesat dan berlutut dengan satu kaki di hadapannya. Itu adalah Chun Wan-jie dan Chun Sui-huang. Selamat kepada putra dewa karena telah keluar dari pengasingan, ucap kedua orang itu. Jun Xiao dengan tenang melihat mereka berdua, namun segera dia menyadari sesuatu. Kenapa hanya kalian berdua? Di mana yang lainnya? Tanya Jun Xiao. Chun Wan-jie maju, lalu dia memberitahu Jun Xiao tentang situasi yang ada di kerajaan Phoenix. Singkat cerita, Chun Wan-jie pun selesai menceritakan semuanya. Setelah mendengar situasinya, Jun Xiao menjadi marah. Kerajaan naga, beraninya kau, ucap Jun Xiao sembari mengeluarkan aura yang menakutkan dari tubuhnya. Hal itu membuat Chun Wan-jie merasakan penindasan yang begitu kuat. Aura ini, apakah Tuan Muda telah berada di tahap akhir alam kesatuan? Pikir Chun Wan-jie dengan perasaan ngeri di hatinya. Jun Xiao kemudian membuat semacam segel. Lalu sebuah token atau jimat berbentuk harimau keluar dari tangannya. Jimat itu kemudian jatuh ke tangan Chun Wan-jie. Selanjutnya, Jun Xiao memberikan perintahnya. Kalian masing-masing akan memegang setengah dari jimat harimau itu. Kerahkan masing-masing 10.000 orang dari 4 penjaga Foreign Cousin. Lalu berangkatlah ke kerajaan Phoenix. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani menyentuh orang-orangku, kata Jun Xiao dengan dingin. Beberapa waktu kemudian, di sebuah bukit di wilayah keluarga Jun. Di bukit ini ada Chun Wan-jie dan Chun Sui-huang yang sedang berbicara satu sama lainnya. Jimat harimau, bahkan sebagai urutan keluarga Jun, ini adalah pertama kalinya aku berhubungan dengan benda ini. Bagaimana denganmu? Tanya Chun Sui-huang sambil melihat jimat di tangannya. Chun Wan-jie hanya melihat ke depan dan berkata, sama sepertimu, di antara generasi muda, mungkin hanya putra dewa yang bisa langsung mengerahkan pasukan keluarga. Penjaga bayangan angin, penjaga royal hutan, penjaga kavaleri api, dan penjaga dewa gunung. Aku mendengar bahwa pejuang terlemah di antara mereka berada di alam nirvana. Bahkan mungkin ada orang yang lebih kuat yang sudah berada di alam surga dan alam api ilahi. Namun anehnya Tuan Muda bisa dengan mudahnya memberikan komando pasukan ini kepada kita berdua. Mendengar itu, Chun Sui-huang terdiam sejenak sebelum dia bertanya lagi. Bagaimana pendapatmu tentang Tuan Muda? Chun Wan-jie kemudian melirik Chun Sui-huang dan menjawab, entahlah, dia adalah orang yang aneh.
Maksudku dari cara berpikirnya. Cara berpikir Tuan Muda tidaklah seperti para kultivator di domain immortal. Aku merasa Tuan Muda lebih seperti manusia biasa dari dunia bawah. Tapi kenapa kau yang biasanya hanya mengikuti arus dan menyembunyikan dirimu, menanyakan hal yang sensitif ini padaku? Tanya Chun Wan-jie kembali. Chun Sui Huang terdiam. Dia melihat ke cakrawala dan bergumam dengan suara yang rendah. Tidak ada, hanya saja aku. Cerita lalu berpindah ke sebuah pavilion di keluarga Jun. Pavilion ini adalah tempat tinggal kakek Chun Xiao, Chun Shantian. Chun Xiao diam-diam menyelinap ke tempat ini. Melihat kakeknya sedang fokus bermeditasi, Chun Xiao pun mendekat. Lalu dia memasangkan sebuah pita berwarna merah muda ke kepala kakeknya itu. Kemudian, bam, sebuah pukulan mendarat di kepala Chun Xiao. Cucu nakal, apakah kau tidak cukup membuat keributan akhir-akhir ini? Kau bahkan mengerahkan begitu banyak pasukan keluarga hari ini. Cepat katakan, untuk apa lagi kau ada di sini? Tanya Chun Shantian. Hehe kakek, tidak bisakah aku datang saat aku merindukanmu? Ucap Chun Xiao dengan mata yang berbinar-binar. Melihat itu, Chun Shantian segera memukul kepala Chun Xiao beberapa kali lagi untuk memberinya pelajaran. Chun Shantian cukup terkejut dengan perkembangan cucunya ini. Sebelumnya Chun Xiao telah meminta begitu banyak sumber abadi dari keluarga Chun. Chun Shantian tidak tahu apa yang telah dilakukan cucunya dengan barang yang langka itu. Sekarang kultivasi Chun Xiao telah meroket. Chun Shantian bahkan tidak bisa lagi melihat detail sebenarnya dari cucunya ini. Kakek, ada yang ingin kutanyakan padamu. Tanya Chun Xiao sambil tersenyum. Sudah kuduga, apa itu? Katakan padaku. Jawab Chun Shantian. Chun Xiao kemudian merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah benda. Kakek, apakah kamu tahu benda apa ini? Melihat benda di tangan Chun Xiao, Chun Shantian terkejut. Dia merasakan aura yang tidak mengenakan dari benda yang dikeluarkan cucunya itu. Nak, dari mana kau mendapatkan benda ini? Tanya Chun Shantian dengan nada yang serius. Chun Xiao lalu menjelaskan bahwa benda ini dia dapatkan dari dalam kotak hadiah yang sebelumnya diberikan oleh Yuan Tian Supreme. Mendengar itu, Chun Shantian lalu merenung. Yuan Tian Supreme, mungkinkah ia membawa benda ini dari tanah asing? Pikirnya dalam hati. Chun Shantian kemudian menatap Chun Xiao dan berkata, Xiao apakah kamu pernah mendengar tentang 7 misteri domain immortal? Dan part kali ini pun berakhir di sini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini, dan jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Dan akhir kata, bye.